اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم والعن عدوهم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميع سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين وعلى أولاد علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azallahu ujurana wa ujurakum bishahadati maulana Al-Husain ibn Ali alaihissalam fi ardi Karbala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sahibul musibah pada malam ini, pemilik musibah pada malam ini, di mana cucunda beliau, putra beliau yang paling dikasihi, dibantai, dihinakan di tanah Karbala oleh sekelompok besar orang-orang zalim dari klan Bani Umayyah yang telah menghinakan umat ini, menghinakan keluarga Rasulullah SAW dengan penghinaan yang berat. Allah Subhanahu wa taala, kita para pencinta Ahlul Bait pada malam ini berkumpul sebagaimana berkumpulnya seluruh pecinta Ahlul Bait di seluruh dunia untuk mengenang musibah yang berat ini. Dalam beberapa hadis seringkali diriwayatkan tentang betapa mengingat Al-Husain adalah amalan atau ritus yang dianjurkan, bahkan ritus ya yang menandai perbedaan kita dengan dari orang-orang zalim. Imam Ali dalam satu hadis bersabda, "Innallaha yakhtara lana si'atu yansurunana wa yafrahuna li farhina wa yahzununa li huznina." Imam Ali berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih bagi kami para pengikut yang menolong kami, yang bahagia dengan kebahagiaan kami, dan yang berduka dengan duka cita kami.
Dalam hadis lain dikatakan bahwa sesungguhnya pada setiap orang beriman, karena syahadahnya Imam Husain ada getaran yang tak akan pernah berhenti selamanya. Artinya ada guncangan yang tidak akan pernah berhenti abada selamanya. Artinya para imam Ahlul Bait telah menekankan peringatan ini kepada pengikutnya sebagai peringatan yang menandai hubungan kita yang kuat dengan Al-Husain. Maka bersyukurlah kita pada malam ini, garisan takdir telah membawa kita menjadi para pecinta Al-Husain dan memusuhi musuh-musuh Al-Husain. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga juga dengan hadirnya kita di sini membuka hati kita, membuka mata kita, membuka pandangan rohani kita tentang kedalaman madrasah Asyura, tentang kedalaman madrasah Karbala, tentang kedalaman makna syahadah Imam Al-Husain alaihissalam, yang insyaallah akan diulas lebih jauh, lebih dalam dan lebih detail oleh Samahatus Syekh Muhammad Effendi pada malam ini, yang kemudian kita akan melanjutkan dengan pembacaan maktam yang insyaallah akan memperkuat goncangan hati kita, yang akan menambah tangisan kita dan kerinduan kita kepada Al-Husain. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ikhwani fillah, kita akan mendengarkan senarai, mendengarkan ulasan yang akan disampaikan oleh Samatu Syekh Al-Ustadz Muhammad Effendi pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendengarkannya dengan khidmat, dengan tawajuh kepada butir-butir poin-poin yang disampaikan oleh beliau pada malam ini. Fadhil Ustadz. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa habibi ilahil alamin abil qasimil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin al-hudatil mahdiyyin siyama baqiyatillahi fil ardin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa al arwahil lati hallat bi finaik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wala ja'alallahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashabil Husain. Mari kita sampaikan salam takzim kepada Abi Abdillah al-Husain bersama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain
وعلى أصحاب الحسين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'dama wa ujurana wa ujurakum bimusabina bil Husain alaihissalam. Wa ja'alana wa iyyakum minat talibina bisarih ma'a waliyih al-imamil mahdi ajallahu ta'ala farajul syarif min ali Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, kita sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini, dan pada kesempatan kali ini kita kembali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah untuk sudi melangkahkan kaki kita ke majlis yang dinisbahkan kepada Abi Abdillah Al-Husain, putra kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Semoga langkah kita dan niat kita dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sebagai pandangan cinta. Kita diakui sebagai manusia-manusia yang mencintai putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Seringkali kita mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berwasiat kepada umatnya bahwa umatku harus mencintai Abi Abdillah agar mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ahabballahu man ahabba Husaina. Orang yang mencintai Abi Abdillah Al-Husain maka pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu cinta itu perlu dengan pembuktian, perlu yang namanya ekspresi. Dan insya Allah di malam ini kita membuktikan kecintaan kita kepada Abi Abdillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dengan bergabung dengan para kafilah pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bersama mereka kita ikut serta dalam momen kedukaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, karena kita telah memasuki bulan kesedihan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, bulan Muharram. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa dalam Islam, dalam agama yang kita yakini, itu banyak sekali ritual, ibadah, amalan-amalan yang ada kalanya dianjurkan untuk dilakukan, ada kalanya diwajibkan untuk dilakukan, ada kalanya hal-hal dilarang untuk dilakukan. Adapun hal-hal yang katakanlah dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, itu ada kalanya kita disuruh untuk melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu ditampakkan kepada orang lain, karena dikhawatirkan akan menyebabkan sebuah sebab yang akan meruntuhkan pahala dari ibadah atau ritual yang kita lakukan, yaitu bersifat riya. Karena dalam ibadah itu salah satu syarat sah itu adalah ikhlas tanpa adanya riya. Jadi ada kalanya ketika kita melakukan hal-hal yang biasanya khususnya bersifat mustahab atau sunnah, itu sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak usah ditampakkan, tidak usah diceritakan kepada orang lain. Hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya para mukminin, yaitu para a'immatul ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Seperti kita ketika melakukan katakanlah qiyamul lail, ya, tidak usah kita cerita-ceritakan kepada orang lain. Kalaupun mereka tahu ya tidak masalah tahu, tapi tidak usah kita sampaikan. Namun ternyata dalam Al-Quran, dalam penjelasan para ma'sumin, para dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ada kalanya amalan-amalan itu meskipun bersifat sunnah, ya, itu justru dianjurkan untuk ditampakkan kepada orang lain. Bukan hanya ditampakkan, mengajak orang lain agar ikut serta kepada syiar-syiar yang kita lakukan.
Karena apa? Dalam Al-Quran disebutkan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung dalam sebuah ayat, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ketika kita mengagungkan syiar-syiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihidupkan, itu merupakan ibadah yang agung menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dianggap sebagai orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang menampakkan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya seperti majelis-majelis Azza Husaini, Maulid Nabi, atau kalau dalam lingkungan kita seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari komunitas Imam Senggolo, mereka menjalankan ritual yang namanya tabut. Ini adalah termasuk dari syiar Islam. Kenapa? Karena dinisbahkan kepada Abi Abdillah Al-Husain. Dan ini perlu, meskipun kalau kita raba nanti dalam ritual-ritual itu ada namanya kulit, ibaratnya bentuk simbol-simbol luar, namun di dalamnya mengandung hal-hal yang sangat dalam berkaitan dengan Abi Abdillah. Ya, kalau tadi malam kita melihat ada ritual namanya ngambil tanah, itu menurut keterangan saudara-saudara kita itu adalah memiliki simbol atau filosofi bahwa manusia itu berasal dari tanah dan nantinya akan kembali ke tanah. Itu kan memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Dan tentunya ini adalah tidak boleh hanya berhenti pada simbol-simbol luar saja, karena simbol itu kan sebenarnya melindungi isi yang ada di dalamnya. Saya teringat penjelasan dari Allamah Taqi Misbayasdi. Ya, kalau orang Indonesia itu beliau dikenal sebagai para pengarang kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Iman Semesta, ya, Muhammad Allamah Syekh Taqi Misbayasdi. Beliau ketika menjelaskan tentang kulit, ya, tanda kutip, kulit yang seringkali banyak beredar di masyarakat, itu tidak kalah penting dengan isi dari sebuah keyakinan agama Islam, maksudnya di sini. Beliau ketika itu menyinggung tentang tradisi Ghadir-Hum yang ada di negara Islam Iran khususnya, karena beliau adalah warga Iran. Di Iran ini ketika memasuki Ghadir-Hum, ya, tiap keluarga itu sudah menyiapkan hadiah tidak mewah. Ada uang receh, koin, atau uang-uang yang nilainya tidak banyak. Sengaja dipilih bentuk yang baru, seperti di Indonesia itu kan ada THR, ya, uang yang baru itu. Itu di sana di momen Ghadir-Hum sama seperti Indonesia ketika Idul Fitri. Ditaruh di amplop yang rapi, uang yang sangat baru, bahkan kadang ada yang diberi parfum. Ya, supaya wangi, indah. Kemudian diberikan kepada bukan hanya anak kecil, orang-orang dewasa juga diberi hadiah. Bentuk tadi, koin, uang baru. Itu apa? Ini meskipun hanya sebuah simbol, tapi akan memberikan ingatan, khususnya pada anak kecil, bahwa ketika kita memasuki hari raya Ghadir-Hum, maka kita mendapatkan kesenangan. Artinya dia akan rindu dengan momen tersebut. Begitu juga ketika momen-momen kesedihan seperti bulan Muharram, anak-anak kecil juga dilibatkan dalam mempersiapkan Husainiyah, mempersiapkan masjid-masjid, dekorasi seperti yang kita lihat saat ini. Anak-anak kecil dilibatkan, sehingga apa? Mereka tahu bahwa ketika bulan Muharram tiba, kemudian ada kain-kain yang ditempel, yang ada tulisan ya Aba Abdillah, ya Husain, ya Qamar Bani Hashim. Di dalam ingatan mereka, dalam benak mereka akan tertanam bahwa bulan ini adalah bulan yang berbeda dengan bulan Ghadir, bulan kesedihan. Kita perlu bersedih atas kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bahwa hal-hal seperti itu meskipun seakan-akan receh, ya, seakan-akan sederhana, tapi ini penting guna untuk melindungi yang ada di dalamnya. Ibaratnya tuh kalau buah itu kan
berbeda kalau buah yang belum dikupas dengan yang sudah dikupas. Kalau buah yang belum dikupas itu masih ada kulitnya, maka isi atau dagingnya itu akan aman, tidak cepat rusak. Tapi buah sebaik apapun, ya, dibeli dari tempat terbaik pun, kalau sudah dikupas dan dibiarkan terbuah begitu saja, maka akan cepat rusak. Begitulah ajaran Islam. Perlu memang adanya ritual-ritual yang sifatnya simbolis, sifatnya hanya sekedar kulit tadi ibaratnya. Namun ini justru yang dapat melindungi hakikat daripada ajaran Islam itu sendiri. Dan insya Allah malam ini kita hadir, ya, kita niatkan untuk pertama dalam rangka untuk takarrub ila Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita niatkan untuk merawat tradisi sehingga kita dicap sebagai orang-orang yang bertakwa, yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dianggap sebagai orang yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka kita berarti termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa al-jannatu min tahtihal anhar, insyaallah. Adapun berkaitan dengan Muharram, di mana sebagian kita tentu bukan momen pertama menghadiri majelis Muharram, majelis Azza Husaini, dan juga bukan pertama kali kita mendengar istilah Muharram dan Imam Husain. Namun ini sekali lagi bukan sebuah pengulangan yang tanpa arti, ya. Sebagaimana tadi kita singgung bahwa ini harus senantiasa kita ulang-ulang, kita gali, sehingga kita akan mendapatkan hal-hal baru. Meskipun seakan-akan sama, nanti tetap akan memiliki efek yang berbeda dengan apa yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Kalau kita melihat pada Abi Abdillah Al-Husain di Karbala khususnya, maka tidak bisa kita hitung pelajaran apa yang beliau sodorkan kepada umat manusia, karena sebegitu lengkapnya peristiwa pelajaran yang ada di Karbala. Karbala itu kan kejadiannya hanya sehari sebenarnya, bahkan setengah hari, tidak lama kalau kita nisbahkan dengan waktu yang begitu panjang. Namun ternyata di waktu yang singkat itu merangkum segala hal yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya, dalam untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kalau kita mau melihat inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Abi Abdillah Al-Husain adalah kita bisa melihat rangkumannya di dalam khutbah yang beliau sampaikan di hari Asyura. Karena sejarah mencatat bahwa Abi Abdillah di hari Asyura menyampaikan 2 kali khutbah. Dan perlu kita ketahui bahwa khutbah-khutbah Abi Abdillah Husain yang beliau sampaikan itu semua sifatnya adalah menasihati, ingin menyadarkan orang-orang yang hadir saat itu khususnya, dan pada manusia seluruhnya setelah peristiwa Karbala. Kalau kita melihat atau mempelajari khutbah Abi Abdillah, maka kita akan dapati bahwa salah satu yang disinggung oleh Abi Abdillah alaihissalam adalah supaya manusia ini menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Bertafakur, ya. Tafakur itu kan memerlukan akal, ya. Orang yang nggak menggunakan akalnya tidak bisa mereka bertafakur. Abi Abdillah Al-Husain di awal kali khutbahnya beliau menyampaikan, khutbah itu sebenarnya panjang sekali, ya, nanti bisa dicek, ya. Tidak mungkin kita sampaikan khutbah beliau secara utuh di sini. Di sini satu poin saja yang kita kutip. Beliau menyampaikan, ya ayyuhan nas, ya, wahai manusia, isma'u qauli, dengarkan perkataanku. Jadi ini adalah usaha beliau untuk menyadarkan manusia yang ada di hadapan beliau. Wala ta'jalu, jangan tergesa-gesa, ya. Dengarkan dulu omongan saya, jangan tergesa-gesa. Apa maksudnya? Jangan buru-buru bunuh aku, maksudnya seperti itu. Hatta a'dakum bima yahiqqu lakum alayya,
biarkan saya memberikan hak kalian yang ada pada diriku. Apa hak kalian? Yaitu mendapatkan nasihat dari Imam Maksum saat itu. Karena Abi Abdillah adalah di zaman itu adalah imam yang harus diikuti, dan tanggung jawab sebagai imam adalah sebagaimana tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati umatnya, siapapun dia. Kalau masih ada kemungkinan, maka perlu untuk diberi nasihat, kan gitu. Wa hatta u'dira ilaikum, sampai nanti kalaupun saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan, kalian ada kesempatan untuk udur, ya. Artinya kalau salah bisa dimaafkan, seperti itu. Fa in a'taitumuni nasafa, jika kalian memberikan kesempatan kepadaku, kuntum bidzalika as'ad. Ya. Ini bagaimana kita bayangkan Abi Abdillah Al-Husain di momen mencekam menghadapi kematian yang pasti. Artinya tidak mungkin, hampir tidak mungkin Abi Abdillah itu selamat di hadapan 30.000 manusia dan beliau sendirian. Dan beliau tidak lari, tidak meninggalkan tempat. Seorang diri melawan 30.000 prajurit yang bersenjata lengkap. Dan itu termasuk dari ujian bagi Abi Abdillah Al-Husain, apakah dia tetap istiqomah dalam berpegang keimanan dan keyakinannya, ataukah justru dia takut atau terlena dengan bujuk rayu orang-orang yang ingin membunuh beliau. Karena kalau kita melihat sebelum Abi Abdillah berangkat meninggalkan Madinah, itu kan beberapa kali atau banyak kali utusan dari penguasa menghadap Abi Abdillah supaya beliau berdamai dengan penguasa dan diberi iming-iming kemewahan, kedudukan, posisi. Ya, tapi Abi Abdillah Husain adalah Sayyidu Syababi Alil Jannah, tidak mungkin tergoda dengan hal-hal receh berupa dunia. Bahkan kalaupun dunia seisinya ditawarkan kepada Abi Abdillah, maka beliau tidak akan menerima sebagai ganti daripada keimanan beliau. Wa illam ta'tuni wa illam tu'tuni an-nasafa min anfusikum fasma'u ra'yakum, ya. Kalaupun kalian tidak mau menerima nasihatku, tidak memberiku nasihat, tidak memberikan aku kesempatan untuk memberikan nasihat kepada kalian, beliau masih menawarkan, maka sebaiknya kalian tuh musyawarah dulu, kata Abi Abdillah Husain. Bermusyawarah dululah kalian, jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru untuk membunuh aku, melenyapkan keluarga Rasulullah SAW. Siapa tahu kalau nanti kalian setelah bermusyawarah menggunakan akal pikiran kalian yang sehat, kalian sadar sehingga tidak jadi maju menentang aku. Kurang lebih seperti itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita yang sederhana. Jadi saking ulas asihnya Abi Abdillah Al-Husain kepada umatnya, bahkan kepada mereka yang jelas-jelas akan membunuhnya, beliau masih memberikan kesempatan hingga detik-detik terakhir hayat beliau. Ini menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan, pertama beliau menawarkan kepada mereka supaya ya mendengarkan wejangan, mendengarkan nasihat beliau. Kalaupun mereka menolak, artinya tidak memberikan kesempatan Abi Abdillah untuk memberikan wejangan, setidaknya mereka bermusyawarah dulu. Apakah yang kita lakukan ini akan diridhai Allah Subhanahu wa taala ataukah justru sebaliknya? Dan mereka tentunya pasti sadar bahwa mereka salah. Karena yang dihadapi adalah siapa? Abi Abdillah Al-Husain. Banyak sekali riwayat-riwayat dari Rasulullah, bahkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak sedikit yang menyanjung yang berhubungan dengan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Inti dari apa yang beliau sampaikan Abi Abdillah di Karbala adalah ungkapan beliau yang terakhir, ya, dimana ketika beliau menyampaikan bahwa lawannya atau musuhnya itu menawarkan, ya, bahasa halusnya itu menawarkan kepada Abi Abdillah untuk memilih dua hal.
baina sillah wa dillah. Silah itu menghunus pedang, artinya melawan. Wadillah atau tunduk dengan kehinaan. Seorang Abi Abdillah tidak perlu ditanya mau milih yang mana, kan gitu. Pasti melawan kehinaan, melawan kedoliman, tidak mungkin tunduk pada kehinaan. Dan ini ternyata ungkapan Abi Abdillah yang menyatakan hayhat min nadillah ini dijadikan sumber spirit bagi banyak bangsa setelahnya. Bahkan ribuan tahun setelah peristiwa Karbala, spirit ini masih menyala. Tadi disebutkan terbunuhnya Abi Abdillah, semangat yang dimiliki oleh Abi Abdillah Al-Husain ini akan selalu membara di hati kaum mukminin, tidak pernah akan padam selamanya sampai yaumil kiamah. Bahkan hari-hari terakhir ini, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kita saksikan bagaimana dua bangsa yang satu memiliki keyakinan yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang memiliki inspiratif dari Abi Abdullah Husain, yaitu Jumhuriyat Islami Iran atau Republik Islam Iran. Mereka adalah yang bisa dikatakan saat ini adalah satu-satunya bangsa yang berani dan kuat menghadapi musuh besarnya, yaitu setan akbar, setan kabir, yaitu AS dan Zionis. Mereka mendapatkan semangat dari mana? Tidak lain dari Karbala, dari Abi Abdillah Al-Husain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Khomeini, pendiri dari Republik Islam Iran. Beliau menyatakan harci kedorim, katanya dalam bahasa Persinya. Harci kedorim as Muharram was Safar. Jadi semua yang kita miliki saat ini, ya, mulai dari revolusi Iran, Republik Islam Iran, keberanian, kemajuan, kemandirian, itu semua berasal dari Muharram. Didapat dari peristiwa Karbala yang menimpa Abi Abdillah Al-Husain. Dan hanya Iran yang sampai detik ini berani menghancurkan dan memusuhi musuh kemanusiaan, yaitu Zionis dan teman-temannya. Ini tidak lain dikarenakan mereka adalah bangsa yang senantiasa merawat Karbala, merawat peristiwa Asyura yang menimpa Abi Abdillah Al-Husain. Dan tentunya ini tidak sesuatu yang instan, tidak ujuk-ujuk kemarin kemudian mereka menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mandiri, bangsa yang tidak bisa dihardik, tidak bisa diancam oleh siapapun. Ketika meyakini sebuah kebenaran, maka dia harus membela kebenaran yang diyakini. Inilah yang ditampakkan oleh Republik Islam Iran. Dan tentunya kalau kita ingin seperti mereka, maka hal pertama yang harus kita benahi adalah diri kita sendiri. Ya, karena tidak mungkin kita membenahi orang lain kalau diri kita belum benar. Tidak mungkin kita bisa secara maksimal membenahi orang lain kalau keluarga kita belum kita benahi. Maka yang pertama yang harus kita benahi adalah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, teman kita, baru akan meluas dengan sendirinya. Kalau masing-masing dari diri kita, keluarga kita sudah terbenahi, maka akan lebih mudah kita akan membenahi umat. Ini yang dilakukan oleh bangsa Iran. Mereka senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarga mereka, sehingga hingga detik ini mereka sebagai menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang berani dan beriman. Mungkin pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga hadirnya kita sekali lagi menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah membuktikan dengan kualitas yang mungkin tidak besar, tidak tinggi, namun paling tidak kita berharap bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan ini menjadi pahala, jaminan di hadapan Abi Abdillah Al-Husain bahwa di hari kesedihan ini, di bulan Muharram, kita turut berduka
atas kedukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas syahadah Abi Abdullah Al Husain bersama keluarganya dan para sahabat setianya. Sebagai penutup, mari kita kembali menyampaikan salam kepada Abi Abdullah Husain bersama-sama. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati halla bifinaik alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alallahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بدلوا مهاجرهم دون الحسين عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.